15. 12 Ustadz, 12. 12. 6. Iftah nafiso fatil mi'ati wal itnata asyara. Buka halaman 112 ya. Baik. Di sini disebutkan hati fi'lu amrin jamidin ya. Fi'lu amrin jamidin. Silakan diharokati dulu. Fi'lu amri. Fi'lu amrin jamidin. Kemudian ta'uhu maksuratun. Ta'uhu maksuratun. Da'iman. Daiman illa idat tasolat bihi illa idat tasolat bihi wawal jama'ati idat tasolat bihi wawal jama'ati fatakunu ta'u madmumatan idat tasolat bihi wawal jama'ati idat tasolat bihi wawal jama'ati fatakunu ta'u madmumatan. Sudah, Bu? Fi'il. Sudah. Idza tasalat bihi wawal jama'ati fatakunu ta'u madmumatan. Nah, di sini fi'lu amrin jamidin. Maksudnya adalah fi'lu amr itu kata perintah, Bu ya, yang mana dia tidak bisa berubah-berubah kata jenis kata tersebut. Kan biasanya kan kata perintah bisa jadi kata fi'lu amadin ya kan, kata yang masa lampau, kata kerja masa lampau. Atau bisa menjadi kata kerja selain itu, misalkan ada kata kerja fil mudhari, betul Bu ya? Kita udah belajar fil mudhari belum? Belum, belum. Belum ya? Belum, nanti di pelajaran 10 insya Allah. Jadi kata kerja amar, yang mana kata kerja perintah ini tidak bisa berubah-berubah jenis katanya Bu. Kalau yang kita pelajari sekarang fil madin, itu nanti kan bisa berubah menjadi fil mudhari, ya. Bisa berubah-berubah jenis katanya. Nah, ini kalau fi'il amr ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Makanya dinamakan jamid. Apa, Bu? Jamid. Sama Jamid. seperti halnya laisa. Laisa kita udah belajar, Bu ya. Laisa itu juga disebut kata kerja fi'il madin jamid kan, Bu? Masih ingat gak? Jamid. Nah, Jamid. fi'il Nah, madin jamid. Nah, jamid. apa yang dimaksud dengan jamid? Tidak bisa berubah-berubah jenis katanya. Laisa ya fi'il madi saja, tidak bisa berubah menjadi fi'il yang lainnya. Itu Bu ya. Kata kerja yang lainnya tidak bisa berubah menjadi jenis kata yang lainnya. Bisa dipahami di sini? Jamid. Tapi kalau untuk perubahan domir masih bisa ya. Misalkan laisa laisa laisu. Masih ingat Bu ya? Laisat laisata lasna. Nah, itu untuk perubahan domir ada, tapi untuk perubahan jenis katanya, jadi jenis kata itu ada banyak Bu ya. Ada jenis kata fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amar, ada fi'il nahyi, ada ismul fa'il, ismul maf'ul. Wah, baik sekali. Nanti insya Allah kita akan kenalkan semuanya di semester depan dan depannya lagi. Itu Bu ya, jenis kata. Terus selanjutnya, ta'uhu maksuratun daiman. Jadi taknya ini di hati ya, itu kan ada taknya Bu ya. Taknya itu kasroh terus ya. Kasroh terus. Kasroh. Mau dia ditambahkan tak, mau ditambahkan huruf ya atau tidak, atau mau ditambahkan ya dan nun, itu pasti kasroh terus. Nah, illa idza kanat bihi wa idza tasalat bihi. Kok idza kanat? Idza tasalat bihi wa wal jama'ati. Kecuali jika digabungkan atau disambungkan dengan wawul jamaah. Jamaah. Nah, kalau Hmm. digabung dengan wawul jamaah otomatis berubah menjadi apa, Bu? Pasangannya wawul jamaah itu biasanya apa sebelum wawul jamaah? Doma, doma, Dom, doma, doma. doma. Maka di sini disebutkan hatu. Mana yang namanya hatu mana? Ini ya, hatu ya. Ini kan wawul jamaah. Kemudian sebelumnya apa, Bu? Doma. Doma. Nah, fatakun neta umat mumatan. Makanya
taknya menjadi, maka dari itu taknya menjadi madmumah. Apa Bu? Madmumah artinya Domah, domah. taknya menjadi domah. Ya kan Bu? Nah, coba kita buktikan. Apakah ada taknya yang selain kasrah atau menjadi fathah? Hanya kecualinya hanya domah. Ya, nggak ada yang fathah kan? Nggak ada yang sukun kan? Nggak ada. Jadi semuanya kasrah. Hati, hati, hati. Nah, ya kan? Taknya semuanya apa Bu? Kas, kasrah. Jadi perubahannya ada 4 Bu ya, ada 4 domir di sini. Hati untuk domir apa Bu? Hati, silakan kasih tanda ya. Hati untuk domir apa? An, anta. Oh, Hati untuk mantap. domir anta. Hati, kalau ada yaknya berarti untuk domir apa Bu? Untuk domir apa Anak Bu? ya, anak. Anak. Oh, Hum, bukan. Untuk domir eh, anti. Ini nggak bisa. anti. Ini fi'il amar harus kata kerja mukhotob. Kata kerja. Harus domir Anti. mukhotob. Kita nggak mungkin menyuruh diri sendiri kan, Bu. Jadi yang Oh ya, disuruh anti. itu orang lawan bicara, gitu ya. Oh ya. Kemudian yang ketiga hatu ya ikhwanu. Berarti domir apa ini, Bu? Hum, enggak, bukan An hum. Itu antum, antum. 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 Nam. Ini mau ikut belajar. Domir antum. Kemudian yang terakhir hati. Nah, domir apa? An Antuna. 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 Nam. Silakan dikasih tanda ya. Jadi hanya berapa domir Bu di sini berarti yang disebutkan? Empat. Ah, Empat. kalau 4 ya. Kalau kemarin-kemarin di film mati kita belajar hampir semua domir ya, hanya 10 ya tapi ya. 10 domir yang kita pelajari, tapi yang kita hafal berapa domir Bu? 14 14. ya. 14. Ya, 14 domir. Tapi yang kita pelajari di sini hanya 10, tapi khusus kata kerja amar itu hanya 4 ya, 4 domir. Kemudian setelah kita belajar hati, nah di sini ada maknanya ya. Sebelum kita masuk ke maknanya kita baca sama-sama Bu ya. Nakra jamatan. Hati ya Ahmadu. Ayo. Hati. Ya Ahmad. Kemudian hati ya Maryamu. Ayo. Hati. Hati ya Maryam. Kemudian hatu ya Ikhwanu. Ayo. Hatu Hati ya ya ikhwanu. Ikhwanu. Hatina ya akhwatu. Hatina Hatina ya ya akhwatu. akhwatu. Nah, asantun jami'an qira'ah mumtazah. Nah, di sini mana a'tini, apa artinya a'tini, Bu? Silakan diharukan sekalian, Bu ya. A'tini. Ini. Apa artinya a'tini? Berikan padaku ya. Berikan ya. Ya, berikan kepadaku. Padaku. Ya, berikan kepadaku. A'tini. Nah, di sini contohnya hatil wajibaya solihu. Apa artinya, Bu? Hatil wajibaya solihu. Berikan PR-nya ya solih gitu. Berikan kepadaku tugasnya wahai soleh. Baik, nakro jematan. Hatil wajibaya solihu. Ayo. Hatil Hatil wajibaya solihu. ya solihu. Nah, ahsantun. Terakhir pembahasan terakhir yaitu di contoh lagi. Ini udah kita baca sama-sama ya. Ta'amal mayalih. Ini ada PR. Silakan ditulis surat Ar-Rahman ya. 5 ayat, 5 ayat. Surat Ar-Rahman 5 ayat. Surat Al-Hadid 5 ayat. Surat Di An-Naba mana 5 Ustaz? ayat. Jadi Al-Quran disalin. Oh iya. Enggak, Itu ya. PR-nya yang mana? Disalin aja. PR-nya. Apa? Di sebelah Perintah situ. perintah PR-nya di mana?
Anda belum ngelihat. Nulisnya Oh, baliknya lagi. Oh, nah, nah. tamrin 18. Tamrin 18 Bu ya. Ustadz, Afwan Ustadz, jadi saya belum paham ini. Yang tadi hati tuh jadi sebenarnya dia tuh artinya apa? Berilah kepadaku. Aktini. Berilah kepada Jadi kalau yang tadi ah, yang hati ya Ahmadu, jadi berikan kepada hati, berikanlah Ahmad gitu, hmm. berikanlah wahai Ahmad, berikanlah Ah, wahai Maryam. bukan. Itu maksudnya manggil Ahmad misalnya. Berikan Oh, kepadaku wahai Ahmad. Nah, gitu Bu. Hati ya Ahmadu. Oh, Kalau hati ya Maryamu, ya sama. Berikan kepadaku wahai oh, Maryam. oh iya iya iya. Iya. Jadi tergantung pada kita nyuruhnya ke siapa Bu. Iya ya Kalau Ustadz. kita nyuruhnya ke perempuan banyak berarti hatina gitu ya. Kalau menyuruhnya ke laki-laki yang banyak berarti hatu gitu Bu ya. Iya Ustadz. tadi Nah, nggak 6. dijelasin kayak gitu, jadi kita kurang paham, Ustaz. 6. Baik. Alhamdulillah. Jadi ya itu maksudnya yang dipanggil atau yang disuruh ya, yang disuruh. Hmm. Apalagi ada pertanyaan? Gak ada ya? Ya, lanjut ke tamrin 18. Sudah paham, Bu? Tamrin 18. Nah, menyalin surat Ar-Rahman, Al-Hadid, dan An-Naba 1 sampai 5 ya. 5. 1 sampai 5. Berarti totalnya 15 ayat. 5 ayat surat 3 Ar-Rahman, surat ya, 5 3 ayat surat. surat Al-Hadid, dan 5 ayat surat An-Naba. Jadi untuk melatih ini Bu ya, keterampilan dalam menulis Arab. Ayat 1 sampai 5 aja, Ustaz. Iya, maupun Masing-masing. surat Al-Hadid. Iya, surat Enggak, Al-Hadid maksudnya ini panjang 5 banget Bu. ayat 5 Iya, ayat 5 pertama ayat surat pertama. Ar-Rahman, 5 Mm-mm. ayat Al. 6, masing-masing 5 ayat. 6. Surat apa aja Ustaz? Diulang lagi. Ar-Rahman, Surat Al-Hadid, An-Naba. Al-Rahman, Al-Hadid, dan satu lagi An-Naba. Ar-Rahman, Al-Hadid, dan An-Naba. Pendek-pendek ya Ar-Rahman. Kalau Al-Hadid lumayan. Kalau Al-Hadid lumayan panjang ayat-ayatnya. An-Naba sedikit-sedikit ya, 5 ayatnya. Baik, kita menuju ke pelajaran 7 Bu ya. Silakan buka pelajaran 7. Ada sana fihi. Sudah siap Bu? Sudah dibuka pelajaran 7? Sudah. Baik. Ta'nitsul fa'ili wa alamatuh. Silakan dirokati dulu. Ta'nitsul fa'ili wa alamatuhu. Ta'nitsul fa'ili wa alamatuhu. Wa alamatuhu. Naam, wa alamatuhu. Ini wa alamatuhu. Kemudian yang seterusnya iltika ussakinaini. Iltika ussakinaini. Iltiqa'us sakinaini. Naam. Ketemunya 2 sukun. Kemudian kana. Kemudian kana. Kemudian yang nomor 4 itu tum. Di sini tumnya dalam kurung al-fa'ilu. Tum, kemudian al-fa'ilu. Dhamirun nasbi al-maf'ulu bihi. Dhamirun nasbi al-maf'ulu bihi. Kemudian du idza kana na'tan. Du idza kana na'tan. Baik. Sekarang kita bahas satu-satu ya secara global. Nashrah mujmalan. Kita jelaskan secara global dulu. Tanithul fa'il wa alamatuhu. Wa alamatuhu. Apa artinya?
Nah, sebenarnya ini tinggal merojaah saja, Bu ya. Kita sudah belajar dari pelajaran keempat bahwasanya di sini fa'il yang dimuannaskan atau di pelajaran 5 ya, tentang fa'il dan maf'ul. Jadi fa'il yang dimuannaskan dan tandanya apa, gitu ya. Dan tandanya apa. Nanti kita akan berikan jelasan dan contohnya masing-masing. Iltiqau sakinan. Nah, kita sudah sering mendengar ya dari semester 1. Apa artinya, Bu? Iltiqau sakinan? Bertemunya dua sukun. Ya, bertemunya dua sukun. Nah, nanti kebanyakan dari kata kerja, Bu ya. Kebanyakan dari kata kerja. Kemudian kana. Apa artinya kana? Karena di sini kaidahnya nanti seperti laisa. Masih ingat kaidahnya laisa apa, Bu? Laisa Laisa. Jar. merofakan isem dan Mm-mm. menasabkan khobar. Nah, sama ya. Ini juga sama. Nanti khobarnya ini nggak kelihatan mansub karena nanti khobarnya kebanyakan adalah keterangan tempat. Gitu ya, Keterangan. keterangan tempat. Jadi nanti khobarnya tidak kelihatan mansub. Nah, nanti ada contohnya kana Muhammadun fil fasli, ya kan? Khobarnya kana mana, Bu? Fil fasli. Fil fasli. Khobar kana. Nah, tidak kelihatan mansub, Bu ya. Karena memang keterangan tempat itu tidak kelihatan mansub. Kemudian yang keempat, tum. Maksudnya tum di sini ketika bergabung dengan apa, Bu? Dengan kata kerja. Nah, yang mana dia sebagai fa'il. Jadi tum di sini ingat di sini bergabung hanya bisa bergabung dengan kata apa, Bu? Kata kata kerja yang mana dia sebagai fa'il. Kemudian kalau ditambah domir nasab itu bagaimana tumnya? Nah, nanti dia akan berubah menjadi domah. Tumuhu, tumuni, tumuha. Misalkan seperti itu. Jadi dia berubah menjadi domah dan ditambahkan waw. Nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi kalau ketemu domirun nasbi, maf'ul bihi. Domirun nasbi itu contohnya apa, Bu? Tadi hu atau ni. Ni itu domirun nasab yang domir apa, Bu? Ni. Ada yang tahu? Ni itu domir nasab, domir munfasilnya apa? Ni. A, Anak. ana, ya, ana. Jadi ana kalau jadi objek itu menjadi ni, Bu ya. Menjadi apa, Bu? Ni. Nih. Nanti kita akan bahas. Kemudian du idza kana na'tan. Jadi do memang pada dasarnya kebanyakan dalam kalimat itu menjadi naktun, Bu ya. Nah, nanti kita lihat sebelum do kalau dia nakiroh maka setelah do harus nakiroh. Dan sebaliknya, kalau sebelum do ma'rifah ada alnya, maka setelah do harus ada alnya juga. Nanti kita akan bahas. Nanti kita contohkan. Baik, ta'nitsul fa'il. Ta'nitsul fa'il. Kita bahas satu persatu sekarang. Di sini asyarif talma'a mudakarnya ta. Ketika mu'anas menjadi apa, Bu? Syarif, Ripti. belum? Saruti. Nah, asyarif talma'a menjadi asyarif tilma'a. Kemudian, ini juga masuk ke ranah iltika usakinin, Bu ya. Aqra'tu muddarsa. Apa artinya, Bu? Aqra'tu muddarsa. Apakah kalian telah membaca pelajaran? Pelajaran. Ah, di sini mudakar yang jamak, Bu ya. Nah, kalau tadi ta mudakar mufrad, sekarang mudakar yang jamak menjadi tum. Nah, kalau jadi mu'anas gimana? Mu'anas jamak. Nah, di sini disebutkan menjadi apa? Tunna. Qara'tunna. Nah, qara'tunna. Nah, di sini ada keterangan yang tum, taknya itu fa'il, mimnya itu adalah tanda jamak. Nah, silakan di harokati alamatul jam'il mudakkari. Alamatul jam'il
Mudzakkar. Apa artinya Bu alamatul jam'il mudzakkari? Tanda Yang tahu? tanda Jamak, tanda muzakkar. jamak buat muzakkar. Nah, tanda jamak untuk mudzakkar. Muzakkar. Nah, kalau untuk muannas gimana tanda jamak muannas? Yaitu di yang biru ya, yang biru yaitu nun tasydid. Nah, coba kita lihat fa'ilnya ta juga nunnya sebagai apa? Alamatul jam'il muannatsi. Nunnya sebagai apa, Bu? Tanda jamak muannas. Coba sini ada pertanyaan. Tanda jamak muannas. Baik. Sekarang kita baca sama-sama ya. Nakra jama'atan asyarib talma'a. Ayo. Asyarib Asyaribatal ma'a. Kemudian muannasnya asyarib tilma'a. asyarib Asyaribatil ma'a. Kemudian aqra'tumud darsa. Ayo. aqra'tu darsa. Kemudian aqra'tun darsa. Ayo. Qara'tun Darsa. Naam. Baik. Santun jami'an qiraah mumtazah. Pembahasan kedua adalah langsung ke iltiqa'us sakinain. Ini terjadi di kata kerja, ya. Yang tum tadi ya. Kebanyakan di kata kerja. Qara'tum ad-darsa. Kalau ketemu al menjadi qara'tumud darsa. Min al-fasli. Ini di semester pertama, Bu ya, di mustawa al-awal. Min ketemu al-fasli menjadi apa, Bu? Minal fasli. Minal Jadi fasli. fathah. Kemudian kharajat al-bintu menjadi apa, Bu? Kharajatil Rajatil bintu. 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 Kemudian man al-waladu menjadi manil Manil waladu. waladu. Nah, kesimpulannya kalau iltika usakinain, jadi ada yang berubah menjadi fathah, ada yang berubah menjadi kasroh, dan ada yang berubah menjadi apa, Bu? Dommah. Nah, di antara tiga harokat ini, manakah yang paling banyak perubahannya? Di dommah, kasroh, atau fathah? Menurut Ibu gimana? Ini sudah ada clue-nya di sini. Di dalam contoh Kasroh. aja sudah ada. Nah, Masya Allah. Jadi, ada banyak yang sukun menjadi kasroh. Di sini sudah ada dua masalahnya. Khorojat menjadi apa, Bu? Menjadi khorojati. Horojati. Man menjadi mani. Nah, kalau kita simpulkan, walaupun ada dua di sini, nanti kalau ketemu yang lainnya, pasti itu banyak yang menjadi kasroh. Nah, kalau yang menjadi domah gimana caranya kita menentukan? Yang saya tahu, walau alam bisawab, selama saya belajar dari bahasa Arab ya, dari SMP, itu selalu domir. Jadi yang berubah itu domir, Bu ya. Yang mana perubahannya sukun menjadi domah itu pasti kejadiannya, kasusnya di pada domir. Gitu, Bu ya. Domir. Mau dia tum atau hum atau yang belakangnya sukun apa lagi, Bu? Belakangnya sukun. Domir yang belakangnya sukun. Ayo, apa lagi? Yang belakang. Antum, Antum. Enggak, antuna enggak. Antum. Ini aja kan? hum, Iya, hum. Ini udah saya tulis hum, tum. Nah, kalau munfasilnya antum, ya kan? Sama Kum. 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 Kum ya. Munfasilnya ada tum juga ada hum juga. Yang lain nggak ada ya. Nah, semua domir ini kalau ketemu sukun yang lainnya, maka di sini harus berubah menjadi apa, Bu? Doma. Doma. Contohnya di Al-Quran banyak, Bu.
Contohnya di Al-Qur'an banyak. Wa aktsaruhumul fasikun. Nah, aktsaruhum ketika ketemu al maka menjadi aktsaruhu humu. Gitu Bu ya. Fahimtum najmian? Fahimna. Nah, Ustaz. Jadi di sini yang perubahannya domah sukun ke domah itu hanya apa Bu? Kasusnya di dalam domir saja. Secara umum ya, mau domir dia munfasil maupun muttasil. Jadi mau dia munfasil mau muttasil itu kalau ketemu al pasti dia menjadi domah. Misalkan a'antumul muslimuna, apakah kalian seorang muslim? Nah, a'antumul ya, seorang muslim. Nah, jadi kalau ada al berarti harus apa Bu? Pakai domah antumu ya. Nah, dia domir munfasil walaupun domir munfasil tetap kalau dia bertemu dengan sukun maka dia berubah menjadi apa Bu? Domah. Sampai sini ada pertanyaan tentang perubahan sukun ke domah? Kalau sukun ke fathah, nah ini jarang banget Bu ya. Sukun ke fathah jarang. Di sini hanya min menjadi mina. Ada yang menemukan contoh yang lain? Selain dari min? Nah, jarang ya. Jarang. Apalagi ya? Ya, selama ini saya belum menemukan sukun menjadi fathah yang mana selain min ya. Selain min jarang. Nggak ada malah. Ada yang menemukan Bu? Selama ini belum ya. Walau alam nanti kalau ada nggak tahu. Nanti insya Allah di update lagi kalau ada ya. Sekarang kan, kan, insya Allah udah mau jam 9 ya. Ini pembahasan terakhir Bu ya. Bisnis istirahat. Kita lanjut di hari Sabtu insya Allah. Kana fi'lun madin nakisun. Kana fi'lun madin nakisun yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Apa artinya Bu? Fi'lun madin Fi'il nakisun madhi yarfa'ul isma wa yansibul khobar. merafakan isem dan Fi'il menasabkan madhi. khobar. Silakan dialokati dulu Bu ya. Walaupun ini pelajaran ini mengulang, silakan dialokati dulu. Fi'lun madin nakisun yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Khobar. Nah, Ustaz, kok di sini nggak ada jamitnya? Nah, kenapa Bu nggak ada jamitnya? Sama-sama nakis ya. Karena di sini karena bisa berubah jenis katanya, bisa menjadi yakunu, bisa menjadi kun. Kun fayakun, ya kan? Kun. Jadi fil amar. Jadi bisa berubah-berubah apanya Bu? Jenis katanya, gitu ya. Jadi di sini bukan tidak ada kata jamitnya. Karena memang karena di sini bisa berubah-berubah jenis katanya. Gitu ya. Baik, sudah? Nah, di sini dicontohkan atiflu maridun. Kalau dikasih kana di awal kalimat menjadi apa, Bu? Kanat tiflu mari apa? Kalau maksud berarti apa? Maridon. Kok maridun? Don ya. Maridon, don Ustaz, Maridon. 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 Kemudian selanjutnya. Jadi maridon ya. Nah, tapi secara makna gimana Bu perbedaannya? Aktif lu maridun. Berarti secara makna gimana? Secara makna ini kan mubtada khobar. Kalau yang dimasukin kana maka dia menjadi isim kana dan khobar kana. Itu masih kaidah Bu, belum secara makna. Itu masih secara kaidah, perbedaan secara kaidah. Secara makna Bu, ada yang tahu perbedaan secara makna? Apa Mungkin bedanya? anak Kan kecil itu atif lu sakit. maridun. Bayinya sedang sakit. Kalau ditambahi kana berarti apa? Menjadi kabarnya ini menjadi masa lampau. Misalkan kana tiflu maridun berarti
sekarang tidak sakit lagi kan Bu kalau sudah ada kananya. Jadi kanatif lumaridan berarti tadi bayi itu sakit sakit. atau anak itu sakit. Kalau atif lumaridon itu masih umum Bu ya waktunya. Bisa jadi masih sakit, bisa jadi dia sudah sembuh. Atif lumaridon itu masih kabar yang tidak pasti Oh, atau kabarnya masih umum gitu Bu. Jadi kabarnya masih umum, entah dia masih sakit atau sudah sehat gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini untuk perbedaan maknanya? Tadi karena artinya tadinya atau lampau gitu, Ustaz. Tadinya. Iya. Kalau Iya, betul tadi. tadi. Tapi kalau sudah tadi. dikasih keterangan waktu, misalkan kan natif flu maridon amsi. Jadi nggak perlu dikasih tadi ya. Kemarin fungsinya ada karena itu yang menunjukkan waktu yang Lampau. lampau. Intinya seperti itu. Kalau sudah ada keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau, maka nggak perlu dikasih tadi, gitu. Maksudnya seperti itu. Misalkan kanatif flu maridon amsi. Kemarin anak itu sakit. Jadi nggak perlu tadi anak itu sakit kemarin kan aneh. Ada waktu 2 kali gitu kan. Saya dipahami di sini Bu? Bisa, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Contoh yang lain, coba contoh yang lain. Nah, di sini ada keterangan dulu ya. Karena adalah fi'lun madin nakis. Nah, apa lawan katanya nakis Bu? Kemarin sudah saya jelaskan di Laisa ya. Lawan katanya nakis apa Bu? Ada yang tahu? Nanti Ustaz. Nah, lupa. Ada yang masih ingat? Teh. Lawan katanya nakis adalah tamun. Nah, kalau tamun itu membutuhkan fa'il atau fa'il dan maf'ul. Kalau nakis membutuhkan apa, Bu? Isem dan Isim dan khobar. Obat. khobar. Obat. Gitu, Bu ya? Bisa dipahami? Gitu ya? Kalau tam itu hanya membutuhkan file saja, biasanya ada yang seperti itu kata kerjanya. Dan ada juga membutuhkan file dan maf'ul, itu tam. Kayak dahaba, dahaba itu perlu maf'ul nggak Bu? Objek kata kerja dahaba. Pergi enggak. Tidak ya. Kayak tertawa, bahasa Arabnya tertawa apa, Bu? Dohika. Nah, dohika perlu objek nggak? Nggak perlu ya. Yang perlu objek itu bahasa Arabnya menertawakan ya, itu baru. Kalau tertawa, apakah perlu objek? Tidak perlu. Saya tertawa. Anaat haku gitu Bu ya. Di sini ada pertanyaan? Ah. Nah, gitu ya. Itu perbedaan dari nakis dan tam. Sebentar Bu ya, ada iklan. Laptopnya lagi low bed. Saya tes dulu. Nggak ada ya, insya Allah ya. Yakin Bu? Apa? Coba kita ulangi. Apa perbedaan nakis dengan tam? Ayo. Nakis perlu khobar. Isim dan khobar. Isim dan khobar mansub. Isem dan khobar. Kalau tam? Hanya perlu fa'il. Kadang butuh fa'il dan maf'ul. Kadang-kadang Kalau tam butuh fa'il atau fa'il dan maf'ul. maf'ul. Karena tidak semua kata kerja itu membutuhkan maf'ul. Gitu ya. Ada yang butuh fa'il saja. Ada yang butuh dua-duanya. Fa'il dan maf'ul. Dan maf'ul. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada keterangan berikutnya adalah isem kana. Atif lu sebagai apa? Isem kana. Kemudian khobarnya mana Bu? Khobarnya di Maridon. maridon. Nam. Khobaru kana mansub. Nah, di sini yang sering dicontohkan di dalam hiwar atau di dalam kata di tamrin ya. Di latihan itu seringnya seperti ini. Yang contoh kedua. Al-waziru fil madinati. Apa artinya, Bu? Menteri berada di Menteri kota di Madinah. kota.
menteri berada di kota Madinah. di Madinah ya, berada di Madinah. Baik. Atau di kota. Kalau ini Madinahnya belum valid Bu ya. Entah dia kota biasa atau di Madinah Munawwarah kan belum valid. Tapi kita artikan Madinah Munawwarah aja Bu ya. Iya, Ustaz. Madinah Munawwarah. Nah, kalau dikasih kana menjadi apa? Gak ada perubahan. Kanal waziru fil Madinah. Madinah. Madinati. Nah, mana khobaru kana? Fil Madinati. Nah, mana yang mansub tidak kelihatan karena keterangan waktu. Keterangan apa Bu? Tempat. Tempat. Semua khobar yang keterangan tempat, gak hanya fi saja ya. Entah misalkan alal maktabi atau khalfal masjidi itu tidak akan kelihatan mansubnya. Nah, untuk secara makna gimana Bu artinya Bu? Al-waziru fil madinati. Kan al-waziru fil madinati. Secara mana gimana? Seperti yang di atas sama ya. Nah, berarti apa? Kalau ada kananya berarti artinya apa Bu? Tadi menteri di kota gitu ya. Di kota Madinah. Ya, berarti sekarang ada di kota nggak Bu? Kalau ada kananya. Kan Tidak dia ada. tadi. Nah, berarti sekarang dia tidak ada di kota atau tidak ada di Madinah Munawwarah gitu ya. Nah, kalau gak ada kana berarti gimana? Menteri itu ada di kota, berarti bisa jadi sekarang masih ada, bisa jadi sekarang tidak ada karena belum ada keterangan waktu. Itu Bu ya, masih umum. Tapi kemungkinan besar sih masih Bu ya. Kemungkinan besar itu masih, kabarnya masih. Kalau selama diucapkan itu berarti sampai sekarang masih. Al-waziru fil Madinah. Berarti menteri itu masih di kota. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang kana. Kalau laisa kemarin artinya apa Bu? Kalau kana artinya tadi, kalau laisa kemarin artinya apa? Bukan. Laisa. Bukan. Iya, laisa bukan. Seingat ya, alhamdulillah. Sambil meroja yang lalu-lalu Bu ya. Kana filun madin nakis, al-wazir isem kana. Fil Madinah sebagai khobaru kana. Ya? Ini jadi kalau di apa istilahnya kalau di Arab ya, itu fil Madinah itu Iya. kita nggak majrur ya Ustaz, dia tetap dibilangnya mansub. Jadi kalau di i'rab itu ada secara lafadz, ada secara penempatan. Nah, secara penempatan itu dia khobar kana fi mahali secara penempatan, tapi tetap kalau secara lafadz fi mahali nasbin. Kalau kita i'rab kan biasanya ada, nanti insya Allah kita belajar i'rab secara menyeluruh Bu ya di semester 6 nanti insya Allah. Jadi biasanya memang kalau penempatan itu di-i'rabkan secara lafadz dulu. Misalnya fi itu harfu jar, iya. Al-Madinah apa? Ismun majrur. Kemudian tempat dari maksudnya letak posisi ya, bukan letak. Posisi ya sama aja ya. Posisi dari fil Madinah dua kata ini itu menjadi khobaru kana fi mahali nasbin gitu. Secara penempatannya. Tahu bingung nggak Bu? Nanti semester 6 aja Bu ya. Iya, iya. Insya Allah semester 6. Untuk tum ini sekalian aja ya. Ini mudah kok tum. Coba dilihat. Tum ditambah domir nasab. Domir nasab itu bukan hanya hu Bu ya. Domir nasab itu ada ha, ada pokoknya yang nasab ya. Ada ni, ada na, ada lain sebagainya. Kalau ditambah domir nasab itu menjadi tumuhu. Apa perubahannya di sini Bu? Tum menjadi apa? Dengan wau jamaah. Tumu. Bukan wawul jamaah ini Bu. Doma. Ini beda waw ya. Ini beda waw. Waw di sini bukan fa'il. Ini adalah penyelarasan suatu lafaz ya. Kalau tumhu kan pengucapannya susah Bu ya. Sehingga inisiatifnya orang Arab atau memang sudah dari sananya Bu ya. Domah dikasih waw biar lebih mudah dalam pengucapan. Zaidan ya Ustaz ya. Waunya harfu Jadi zaidah. ini
Ziyadah. Ya, betul. Harfu zaidah, harfu ziyadah ya. Jadi wawunya di sini bukan domir. Kalau wawu jamaah kan domir Bu ya. Kalau di sini wawunya bukan domir. Ini huruf tambahan saja. Untuk membantu memudahkan apa Bu? Pengucapan. Pengucapan. Gitu Pengucapan. ya. Bisa dipahami di sini? Insya Allah. Berarti misalkan kalau koroktum ditambah ni menjadi apa? Korok tumuni. Tapi jarang kayak gitu. Apa kalimat itu kayak gak ada. Misalkan apa lagi ya? Memukul biasanya memukul yang paling banyak. Kalian Dorobani. memukul kami. Kalian memukul kami. Berarti apa? Dorob tumu. Dorob tumuni. Nah, kami kan Bu. Dorob tumu. Nah, Nah, dorob Tumu. tumu. Nah, gitu ya. Tumu. Kalian memukul kami. Dorob tumu. Oh ya, dorob. Nah, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya, insya Allah ya. Intinya ketemu domir apa saja, nggak hanya hu, bisa ha, bisa na, bisa ni. Nah, itu akan berubah menjadi apa tumnya? Menjadi tumu. Gitu ya. Menjadi apa Bu? Tumu. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, maaf. Intahadat sinatanya. Silakan Bu, tanya. Kalau tadi domir mutasil apa munfasil yang objek itu? Objek pasti mutasil Bu. Oh, mutasil. Objek fa'il itu pasti mutasil Bu. Kalau ketemu domir ya, itu sudah dipastikan. Nggak perlu didebatkan lagi ya. Nggak perlu didebatkan lagi. Domir yang bertemu dengan kata kerja itu pasti mutasil ya. Domir munfasil itu ya kalau berdiri sendiri. Nah, gitu aja. Tadi paham Bu ya? Jadi ini semuanya mutasil ya. Ada fa'il, tumnya fa'il, hu-nya sebagai apa? Objek atau maf'ulun bih. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Dedek. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya, Bu Lina, mana Aisyah Bu? Ya, Ustaz. Halo Bu. Aisyah ikut nyimak sama saya, Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Iya, baru pulang sekolah. Baru pulang. Sekarang udah full Bu ya? Iya, Ustaz. Sekarang kelas berapa? Kelas 11. Oh, Masya Allah. Mau lulus tahun depan. Ya, insya Allah. Amin. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Alhamdulillah.